Dan kita lihat di sebelah kiri kanan ini sayuran begitu luas dan begitu bagus. Andaikan ini katakanlah di pagi hari yang cerah, maka kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah di tempat ini. Para sahabat semua, selamat berjumpa kembali dengan saya di dalam video kali ini. Semoga para sahabat dalam keadaan sehat, bahagia selalu, penuh berkah melimpah dari Tuhan. Masih di dataran Dieng, tampak suasana cukup ramai. Lalu di depan kita ini lalu lintas cukup macet. Saya mencoba ambil kiri supaya agak sedikit lebih cepat. Hanya harus agak hati-hati karena tentu saja kalau lewat kiri jalan sudah di luar aspal kadang-kadang, lalu juga banyak mobil kendaraan parkir di sisi kiri kita. Tampak memang banyak pengunjung di tempat ini. Di jalan ini rupanya tidak selebar yang jalan utama Wonosobo Dieng. Nah, ini jalan ini sudah masuk ke arah Sikunir. Bila terus ke belakang kita ini tampak di sebelah kiri kita beberapa mobil 4 roda yang rupanya bisa disewa oleh para pengunjung yang ingin menikmati pemandangan di sekitar Dieng ini. Nah, ini kalau ke arah kanan itu menuju ke Wonosobo, saya akan lurus terus untuk menuju ke Sumur Jolotundo yang berada di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Nah, di Dieng sendiri menurut saya itu daerah yang unik karena sebagian itu masuk wilayah Wonosobo dan sebagian masuk wilayah Banjarnegara. Nah, di depan sana tampak gapura melengkung warna biru. Ini adalah tugu perbatasan. Dan setelah melewati ini maka kita akan masuk ke wilayah Kabupaten Banjarnegara. Kita lurus terus. Kalau ke kiri tadi bisa melihat banyak objek wisata yang ada di tempat itu, termasuk juga Candi Dieng. Masih cukup ramai di tempat ini. Lalu lintasnya cukup padat.
namun lebih lancar daripada tempat yang sudah kita lewati tadi. Sumur Jolotundo sendiri bagi saya bukan tempat yang asing. Saya kira ini yang keempat kali saya akan dan sudah ke Sumur Jolotundo. Tempat yang sungguh menarik bagi saya karena bisa melihat banyak hal kalau ke arah ini. Pemandangan yang sangat indah, lalu juga bisa melihat beberapa kawah. Tentu saja agak masuk dari jalan utama, Kawah Sileri, dan beberapa objek wisata yang lain. Nah, ini di sebelah kiri kita ada off-road. Perkiraan saya untuk sampai ke Sumur Jolotundo akan memakan waktu sekitar 30 menit. Karena memang saya hanya jalan santai saja, tidak terlalu cepat. Mungkin kisaran 50 sampai 60 km per jam. Nah, di depan kiri tampak bangunan yang cukup unik dengan atap yang sudutnya lancip. Nah, rupanya ini agak ngetren di tempat ini. Saya lihat ada beberapa yang dibangun baru. Termasuk juga di Telaga Sembungan ada beberapa bangunan dengan model atap yang lancip. Konon Sumur Jolotundo ini menurut dongeng terbentuk karena injakan tumit kaki Bima sehingga membentuk lubang yang sedemikian dalam. Lalu kalau menurut ilmu pengetahuan, lubang besar itu terbentuk karena memang akibat sebuah letusan vulkanik pada masa lalu, dan rupanya membentuk kawah seperti itu yang sekarang sudah tidak aktif lagi. Nah, ini di sebelah kiri kita itu tadi tampak karung-karung yang berisi pupuk kandang. Pupuk, kalau melihat mencium aromanya itu rupanya pupuk dari kotoran ayam yang akan dipakai oleh para petani untuk memupuk sayuran yang dibudidayakannya. Sebuah upaya yang luar biasa untuk menjaga kesuburan tanah. Nah, di depan sana itu tampak seperti asap mengepul, begitu tebalnya. Dan kita lihat di sebelah kiri kanan ini sayuran
begitu luas dan begitu bagus. Andaikan ini katakanlah di pagi hari yang cerah, maka kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah di tempat ini. Nah, kabut di depan sana begitu tebal. Nah, di depan ini ada pipa yang dipakai untuk menangkap panas bumi dan mengalirkan di satu titik yang akan dipakai untuk menggerakkan generator listrik. Luar biasa apa yang diupayakan negara untuk memanfaatkan sumber alam yang ada. Sejauh saya ingat, usaha untuk memanfaatkan panas bumi itu sudah dimulai sekitar tahun 1980-an, karena waktu saya ke Wonosobo rupanya pernah ketemu dengan truk besar trailer itu, lalu mengangkut pipa-pipa yang cukup besar dan panjang. Yang saya ingat berpapasan di tanjakan Setieng yang cukup tinggi tanjakannya dan cukup jauh. Dan luar biasanya truk besar itu mampu mengangkut pipa-pipa besi yang diameternya juga cukup besar seperti yang kita lihat tadi. Nah, kembali ke tempat ini, tampak pemandangan yang bagus. Di depan sana itu ada pemukiman, lalu di kiri kanannya itu adalah kebun sayur yang cukup indah, yang sangat indah. Dan tentu saja udara yang bersih ya di tempat ini, segar, dingin, dan menyenangkan. Kembali ke cerita tentang Sumur Jolotundo. Konon bagi para pengunjung yang bisa melempar batu dari titik sebelah menuju ke sebelahnya, keinginan itu bisa terwujud. Tentu saja secara nalar agak sulit ya, karena lebarnya itu kan 90 meter. Nah, lemparan kita ini apakah mampu menjangkau sejauh itu? Mungkin untuk orang yang sudah berlatih dan sungguh berlatih bisa jadi bisa. Tetapi kalau yang tidak pernah berlatih, rasanya ya agak sulit bisa melempar sejauh itu. Nanti saya akan mencoba untuk melempar batu dan apakah lemparan saya bisa sampai ujung atau tidak, ya saya tidak tahu. Hanya rasanya memang menarik. Kalau tidak melempar kok rasanya belum sampai ke Jolotundo. Perkara sampai atau tidak itu ya urusan, saya pikir ya urusan belakang lah. Dan bagi saya sendiri yang penting orang fokus, orang berusaha dengan fokus,
Ya mudah-mudahan bisa terpenuhi keinginannya. Ya tentu saja juga mohon dari Tuhan sendiri supaya kehendak kita bisa tercapai. Meski juga kita harus tahu bahwa kita juga tidak bisa memaksakan kehendak kita sendiri itu harus terpenuhi. Saya kira ya tidak selalu keinginan kita itu harus terpenuhi. Bisa-bisa menjadi orang yang frustasi, kecewa, karena tidak terpenuhinya segala keinginan kita. Ya kalau keinginan itu selalu baik bagi kehidupan kita. Nah kalau tidak, kita bisa repot sendiri. Jalanan tampak sepi ya. Saya nggak tahu persis ini jalan ini kalau terus ke arah mana. Saya menduganya kalau terus itu ke arah Weleri. Nah mungkin ada para pemirsa yang pernah melalui jalur ini bisa memberikan komen di tempat ini, jalur ini sampai di mana jika lurus terus ke arah utara. Nah kita melewati pemukiman lagi di sebelah kanan kita. Nah ini di sebelah kanan itu rupanya ada pupuk organik lagi. Nah, sebelum belok ke arah Jolotundo, sebenarnya ada tempat yang sangat menarik juga, yaitu Telaga Ndringo, yang pemandangannya sangat bagus dan juga melewati beberapa kawah. Seingat saya, ini ke arah kanan, ini ke arah Telaga Ndringo. Nah seingat saya kita bisa melihat kawah Pringgondani yang cukup dekat dengan jalan besar. Tempat yang juga sangat menarik. Hanya karena ini sudah sore sehingga saya pasti tidak bisa sampai ke tempat itu, karena juga pasti gelap. Nah kita belok ke arah kanan dan sebentar lagi akan sampai ke Sumur Jolotundo. Luar biasa, di kiri kita itu tampak sayuran yang begitu subur. Nah ini dari keterangan ini kita bisa melihat, bisa mengerti sedikit tentang Sumur Jolotundo.
tampak peta objek wisata yang ada di tempat ini, sekitaran tempat ini. Nah, kebetulan ketemu dengan para pengunjung lain yang juga ingin melihat sumur Jolotundo. Cukup lumayan agak naik sedikit, tidak terlalu jauh, namun sangat nyaman untuk dilalui. Lebih baik pelan-pelan, karena kalau tidak kuat napas akan tersengal-sengal, menggeh-menggeh kalau orang Jawa bilang. Jadi enaknya ya kalau sampai ke tempat ini kita jalan santai, pelan-pelan, sambil melihat pemandangan yang ada di tempat ini. Para sahabat, akhirnya kita sampai di Sumur Jolotundo. Nah, seperti inilah tebing yang ada di Sumur Jolotundo. Tampak di depan sana agak sedikit ada yang longsor, dan di bawah sana ada air yang berwarna hijau gelap. Tentu dengan keadaan seperti itu kita bisa melihat sumur ini sangat dalam. Nah, kelihatan kecil namun luar biasa. Lebar sumur ini sekitar 90 meteran. Dan para sahabat, saya ingin mencoba untuk melempar batu. Nah, ini ada pengunjung yang juga melempar batu, memberi contoh pada saya. Terima kasih sama bapak ini yang memberi contoh untuk melempar batu. Nah, ini saya mencoba melempar batu beberapa kali. Dan akhirnya para sahabat, terima kasih untuk para sahabat yang telah mengikuti perjalanan saya sampai Sumur Jolotundo. Semoga berkah melimpah untuk kita semua, dan sampai jumpa di dalam video yang berikutnya. Terima kasih.